Selanjutnya, kita masuk dalam industri sabun dan deterjen. Sebelum masuk dalam pengolahan industri sabun dan deterjen, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu deterjen dan sabun. Jadi, deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan seperti minyak bumi. Kemudian, sabun merupakan campuran garam natrium atau kalium dengan minyak hewani atau lemak nabati. Kemudian berikut ini adalah bahan baku dalam pembuatan sabun dan juga deterjen. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu bahan baku dari sabun. Di mana pertama ada asam lemak atau minyak. Bahan utama ini merupakan bahan utama dalam pembuatan sabun. Contohnya seperti coconut oil, palm oil, tallow atau lemak hewani. Asam lemak ini berfungsi untuk menghasilkan trigliserida. Kemudian itu ada alkali atau alkali ini yang biasa dipakai adalah NaOH atau KOH. Ini merupakan garam-garam alkali terlarut yang digunakan untuk menetralisir asam. Selanjutnya ada air. Air ini dia berfungsi untuk melarutkan alkali yang merupakan NaOH atau KOH. Selanjutnya ada zat aditif. Zat aditif yang digunakan itu ada 3 jenis. Pertama ada pewangi, pewarna, NaCl atau garam. Tujuan penambahan pewangi untuk menutupi bau yang tidak sedap. Tujuan penambahan pewarna ialah warna sabun digunakan untuk menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya itu ada garam atau NaCl yang merupakan kunci dari proses pembuatan sabun. Bahan ini berfungsi untuk mengatur tekstur. Jika penambahan NaCl banyak, maka akan menghasilkan tekstur yang keras. Dan NaCl yang digunakan harus memiliki kemurnian yang tinggi. Selanjutnya ada gliserin. Ini merupakan campuran dari asam lemak dengan gliserol yang digunakan untuk pengemulsi alami. Gliserin juga dimanfaatkan karena akan memperoleh emulsi yang stabil dan tidak meninggalkan bekas licin. Selanjutnya ada surfaktan, di mana ini merupakan bahan yang digunakan untuk mengangkat kotoran dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Bahan-bahan yang biasa dipakai yaitu ada emal TD, emal 20C, Dentex Savon, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan baku deterjen itu ada surfaktan. Surfaktan ini dia merupakan bahan di mana rambatan permukaan suatu cairan meningkat. Sifat dari bahan zat ini berguna untuk menurunkan pada tegangan permukaan sebuah cairan. Kemudian ada switch regulator. Switch regulator ini dia merupakan zat yang ditambahkan agar surfaktan bekerja lebih efektif pada alat mesin pencuci. Selanjutnya ada zat aditif. Zat aditif yang ditambahkan yaitu contohnya fluoresen yang dapat menjadikan serat kain yang lebih terang karena dapat mengubah sinar ultraviolet menjadi cahaya tampak. Kemudian ada Withers, ini merupakan kompleks fosfat, contohnya natrium tripolifosfat, yang umum diperlukan sebagai pencegah menempelnya noda atau kotoran pada serat kain. Kemudian ada polifosfat, dicampurkan surfaktan, menghasilkan peningkatan efektivitas pada proses pencucian dan pembersihan kotoran serta untuk mengurangi biaya keseluruhan. Berikut ini merupakan diagram alir pengolahan industri sabun. Pada diagram alir ini diawali dengan bahan baku berupa lemak disertai dengan katalisator seperti yang digunakan di sini ada zinc oksida atau ZN2, atau ZN. Rumus kimianya adalah ZNO, dimasukkan ke dalam tangki pencampur. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki pencampur atau blank tank. Proses pencampuran disertai dengan steam hingga lemak mencair dan tercampur dengan katalis. Kemudian campuran lemak dan katalis dialirkan menuju ke hydrolyzer atau hydrolyser dan ditambahkan air panas melalui bagian atas tangki
pada alat ini terjadi proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan juga gliserin. Gliserin memiliki massa jenis yang lebih berat dari asam lemak sehingga berada di bawah. Kemudian gliserin dari tangki hidrolizer dialirkan menuju ke evaporator untuk dipekatkan dan didapatkan gliserin padat. Selanjutnya itu asam lemak dari tangki hidrolizer kemudian dialirkan menuju ke flash tank. Flash tank ini berfungsi untuk menurunkan tekanan uap, memekatkan asam lemak dan membuang uap yang terkandung pada asam lemak. Asam lemak kemudian dialirkan menuju ke heat exchangers untuk dipanaskan. Asam lemak yang panas ini kemudian dialirkan menuju ke menara vakum atau high vacuum still. Di sini asam lemak diuapkan untuk memisahkan residu dengan asam lemaknya. Kemudian residu ditampung pada tangki penampung untuk didaur ulang, sedangkan asam lemak dialirkan menuju ke kondensor. Di kondensor, asam lemak kemudian didinginkan sehingga terjadi pengembunan asam lemak. Embunan asam lemak ini kemudian ditampung dan ditangkap atau dialirkan ke destilator receiver. Asam lemak dari destilat receiver kemudian dialirkan menuju ke alat pencampur atau mixer neutralizer dan ditambahkan dengan NaOH. Di sini asam lemak itu dipompa kemudian dialirkan menuju ke mixer neutralizer dan ditambahkan caustic soda atau NaOH. Pada bagian ini terjadi proses saponifikasi, yaitu proses pembentukan sabun. Ini terjadi proses lanjutan dari proses saponifikasi agar sabun yang dihasilkan lebih homogen. Pada bagian ini juga terjadi penambahan bahan aditif sabun. Sabun yang telah jadi kemudian dikemas melalui konvensional subfinishing atau dilakukan proses selanjutnya atau lanjutan untuk menghasilkan aerob soap. Untuk menghasilkan aerated soap. Pada konvensional finishing bulk ini sabun dipotong kemudian dikemas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk proses selanjutnya di mana larutan sabun dari tangki sabun dialirkan menggunakan pompa bertekanan tinggi menuju ke heat exchangers untuk dipanaskan dan kemudian dialirkan menuju ke flash tank. Di flash tank terjadi proses pemisahan antara uap dengan air. Sabun kemudian antara uap dengan sabun. Nah, sabun kemudian dialirkan menuju ke freezer. Sebelum dialirkan menuju ke freezer, sabun dialiri dengan udara bertekanan baru, kemudian dialirkan ke freezer untuk didinginkan. Nah, sabun yang telah didinginkan kemudian dialirkan menuju ke tempat pemotongan dan pencetakan serta packing. Dari sini dihasilkan produk berupa aerated soap. Ini merupakan gambaran dari proses pembuatan industri sabun. Selanjutnya, kita masuk dalam pengolahan industri deterjen. Ini merupakan diagram alir pembuatan deterjen bubuk, di mana alkil benzena akan masuk ke dalam sulfonator. Alkil benzena ini akan masuk ke dalam sulfonator, kemudian bersama oleum pada sulfonator suhu dijaga pada 55 derajat Celcius menghasilkan campuran sulfonasi yang kemudian dipompa akan masuk ke dalam sulfonator. Dari sulfonator didapatkan hasil berupa asam alkil benzen. Di sini adalah asam dudekil benzen. Asam alkil benzen kemudian menuju ke mixer dan ditambahkan dengan NaOH untuk menetralkan asam alkil benzen. Dari mixer didapatkan bubur surfaktan yaitu natrium alkil benzen. Selanjutnya bubur surfaktan kemudian menuju ke surtang yang berfungsi untuk menetralkan tekanan atau pengaman tekanan saat katu pengatur ditutup. Bubur surfaktan kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju ke cooler. Di cooler campuran didinginkan. Nah,
bubur dari surfaktan yang sudah didinginkan kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan atau surfaktan storage. Selanjutnya masuk dalam proses berikutnya, yaitu pembuatan deterjen. Bubur surfaktan dari surfaktan storage bersama surfaktan storage bersama dengan sodium tripolifosfat atau STPP dan bahan adiktif dialirkan menuju ke crusher. Di dalam crusher, bahan-bahan diputar atau dicampur dengan mixer kecepatan tinggi hingga homogen. Pada crusher, sejumlah air dihilangkan dan campuran menjadi lebih kental dikarenakan adanya reaksi hidrasi dari sodium tripolifosfat. Campuran kemudian dialirkan menuju ke drop tank untuk kemudian dipompakan menggunakan high pressure pump menuju ke bagian atas high spray tower. Pada bagian atas menara, campuran disemprotkan, sedangkan pada bagian bawah dialirkan udara panas yang dihasilkan dari furnace. Dari proses ini didapatkan butiran deterjen yang kemudian jatuh ke bagian bawah menara. Untuk uap panas yang naik melewati spray kemudian dialirkan menuju ke siklon 1, di mana siklon 1 ini dia berfungsi untuk memisahkan Siklon 1 ini berfungsi untuk memisahkan uap panas dan juga partikel yang terikut. Nah, partikel yang terikut ini nantinya akan dimasukkan ke dalam crusher sebagai bahan baku awal. Sedangkan uap panas akan dilepas ke atmosfer, tetapi sebelumnya dialirkan menuju ke chimney atau stack atau cerobong terlebih dahulu. Butiran bantuan aliran udara dialirkan menuju ke siklon 2. Pada siklon 2, butiran dipisahkan dari uap atau panas yang masih terikut. Uap panas yang masih terikut dialirkan menuju ke siklon 3. Untuk pemisahan ke siklon 3 untuk pemisahan butiran dan uap panas, di mana nanti butiran akan diumpankan ke conveyor, sedangkan uap panas akan dilepas ke atmosfer, tetapi sebelumnya akan dialirkan menuju ke chimney atau stack terlebih dahulu. Kemudian butiran dari siklon 2 kemudian diumpankan menuju ke pengayak atau screen untuk mendapatkan butiran dengan ukuran sesuai standar. Butiran dari vibrating screen dan juga butiran dari siklon 3 dialirkan menuju ke conveyor. Pada conveyor ditambahkan pengharum dengan cara disemprotkan yang kemudian diumpankan ke bagian packaging untuk di-packing sesuai dengan label dan juga kebutuhan konsumen. Nah, berikut ini merupakan gambaran proses pengolahan industri deterjen dalam bentuk cair, dan ini adalah proses sampai dengan proses pengemasannya. Selanjutnya kita masuk dalam penanganan limbah industri sabun dan deterjen. Untuk pertama kan ada sabun, di mana limbah domestik mengandung sabun dan deterjen, di mana menjadi sumber bahan pencemar organik. Sabun menghasilkan kekuatan pengemulsian dan menurunkan tegangan permukaan air. Industri sabun menghasilkan limbah berupa minyak lemak, subgliserin, dan juga NaCl. Dan itu ada H2O. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, dilakukan pemisahan subgliserin dari campuran limbah tersebut. Subgliserin dibuat menjadi triasetin atau gliseril triasetat. Dengan menggunakan proses asetilasi, memerlukan variabel suhu, kecepatan, dan juga waktu pengadukan. Pembuatan triasetin digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menambah wawasan, serta digunakan dalam industri kosmetik, obat-obatan, kemudian ada fiksasi dalam sabun dan yang lainnya. Kemudian itu penanganan limbah industri untuk deterjen. Terdapat dua macam limbah atau buangan utama yang harus diperhatikan, yaitu limbah air
limbah air cucian dari pembersih bejana yang dinetralkan dan sisa SO3 yang tidak bereaksi. Air cucian biasanya sedikit mengandung bahan aditif permukaan anionik yang biasanya diolah dengan proses biologi yang serupa dengan pengolahan limbah utama. Degradasi bakterial pada kondisi aerob mengubah surfaktan anionik menjadi dioksidan air. Kemudian limbah asam dari reaktor dicuci dan dinetralisasi dengan air kapur membentuk kalsium sulfat yang tidak larut. Gas sulfonat yang dihasilkan dialirkan ke dalam siklon untuk memisahkan kabut asam dari gas-gas. Asam hasil pemisahan dimasukkan kembali ke aliran produknya dan bila gas itu masih mengandung SO3 akan dilewatkan kembali ke zona reaksi. Gas cerobong yang mengandung SO2 dan juga SO3 mula-mula akan dilewatkan ke dalam pengendap elektrostatik untuk mengusir asam sulfat dan asam sulfat yang mungkin terbentuk karena adanya uap dalam instalasinya. Gas dari pengendapan akan dimasukkan ke dalam suatu penggosok arus yang akan bercampur dengan suatu larutan soda kaustik di dalam air. Proses ini digunakan untuk mengusir semua residu SO2 dan juga SO3 sehingga dihasilkan udara yang bersih. Demikian itulah pemaparan dari saya mengenai pengolahan dalam industri